Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayas Umar Khalid, dengan NIM nomor induk mahasiswa 21101144045, dari kelas 04 TPLP 001. Di sini saya ingin menjelaskan laporan praktikum jaringan komputer saya pada pertemuan ke-8, yaitu install WordPress on Ubuntu 22.04. Teori WordPress adalah salah satu platform manajemen konten yang populer digunakan untuk membuat dan mengelola situs web. Filehost adalah sebuah file teks yang terdapat pada sistem operasi komputer yang digunakan untuk menghubungkan antara nama domain dengan alamat IP. Command prompt adalah sebuah program atau fitur yang tersedia pada sistem operasi Windows. Notepad adalah sebuah aplikasi penyunting teks sederhana yang tersedia di sistem operasi Windows. Dalam praktikum ini digunakan beberapa alat dan bahan sebagai berikut, yaitu 1. Komputer atau server dengan sistem operasi Ubuntu 22.04 yang sudah terinstall. 2. Akses root atau akses ke akun pengguna dengan hak akses administratif. 3. Server web seperti Apache telah terinstall di Ubuntu 22.04. 4. Database server seperti MySQL atau MariaDB yang telah terinstall di Ubuntu 22.04. 5. Koneksi internet yang stabil. Selain itu, berikut adalah beberapa alat yang berguna selama proses instalasi. 1. Terminal digunakan untuk menjalankan perintah dan mengakses server melalui SSH. 2. Text editor diperlukan untuk mengedit file konfigurasi seperti wp-config.php. 3. Peramban web digunakan untuk mengakses halaman instalasi WordPress dan mengelola situs web setelah instalasi selesai. Setelah persyaratan di atas terpenuhi, selanjutnya kita bisa melanjutkan ke proses langkah-langkah. Proses langkah-langkahnya untuk menginstal WordPress di Ubuntu 22.04. B. Langkah-langkah install WordPress on Ubuntu 22.04. Yang pertama, buka aplikasi VirtualBox. Bila sudah terbuka, kemudian pilih mesin virtualnya, kemudian jalankan. Kemudian setelah proses selesai, kemudian akan tampilan seperti ini. Kemudian kita akan perintahkan untuk login menggunakan username dan password yang telah kita buat. Setelah login berhasil, kemudian ketik perintah IP address atau IP addr atau IP address untuk menampilkan informasi lengkap mengenai antarmuka jaringan yang terhubung ke sistem, atau kita akan mencari tahu IP address berapa yang terhubung dengan mencari informasi IP address yang ada pada VirtualBox ini, mesin virtual ini. Jika sudah mengetahui IP address tersebut, kemudian buka fitur command prompt, klik kanan dan jalankan sebagai administrator untuk mengakses admin. Bila sudah, kemudian ketikkan cd c/windows/system32/drivers/etc untuk membuka direktori C Windows System 32 drivers etc. Kemudian bila sudah masuk folder Windows System 32 driver etc, kemudian ketik dir untuk menampilkan daftar file dan folder yang ada di direktori saat ini dalam command prompt. Kemudian selanjutnya ketik notepad./host untuk membuka file host. Setelah terbuka, kemudian akan tampil seperti ini. Lalu setelah itu
tambahkan atau ketikan hashtag pointing nama kita .id to IP address yang sudah kita cari tahu tadi, dan kemudian enter, kursor berada di bawah, kemudian ketik IP addressnya yang tadi kita cari tahu, yaitu 192.168.1.11. kemudian ketik juga nama kita nama kita plus .id, kemudian save. Selanjutnya buka aplikasi putih. Bila sudah terbuka, ketikkan IP address yang sudah kita ketahui tadi, kemudian open, kemudian accept untuk menerima untuk bisa mengakses IP 192.168.1.11 dari aplikasi putih atau menggunakan SSH. Kemudian login lagi seperti tadi menggunakan username dan password yang sudah dibuat. Kemudian buka kembali command prompt-nya, kemudian tes koneksi jaringan dengan mengetik ping IP address, yaitu ping 192.168.1.11 dan juga ping nama domain kita yang tadi kita buat, yaitu ayas.id. Setelah itu buka aplikasi browser, boleh pakai Firefox atau Google Chrome. Kemudian ketik IP address, kemudian /php/myadmin. Setelah membuka Google Chrome, kemudian klik pada kolom search, kemudian ketik IP address kita, yaitu 192.168.1.11/phpMyAdmin. Jika sudah akan tampil seperti ini. Kemudian kita login menggunakan user root dan password yang sudah kita buat. Kemudian lalu klik go. Setelah masuk, kemudian kita klik pada menu database, kemudian isikan pada kolom yang ini kita ketikkan WordPress, kemudian yang ini, kolom yang ini kita pilih UTF-8MB4_Unicode_CI, kemudian create. Selanjutnya klik menu WordPress yang ini, kemudian buka tab privilege, lalu klik add user account. Bila sudah, akan tampil seperti ini. Ketikkan untuk username WordPress, untuk hostname tidak diubah, passwordnya kita atur sesuai keinginan yang kita mau. Kemudian kita klik go, kemudian logout, yang ini logout, kemudian login kembali menggunakan user WordPress yang sudah kita buat barusan. Ketik WordPress, kemudian passwordnya yang sudah kita buat tadi, kemudian go. Kemudian selanjutnya kembali ke aplikasi putih, ketikkan perintah cd /var/www/html.
lalu enter. Perintah ini digunakan untuk berpindah ke direktori HTML yang berada di dalam direktori var/www pada sistem operasi Linux atau Unix. Kemudian ketik perintah sudo mkdir wordpress, kemudian enter. Kemudian perintah ini kemudian enter. Perintah ini digunakan untuk membuat direktori bernama WordPress dengan hak akses super user atau root pada sistem operasi Linux atau Unix. Untuk menjalankan perintah tersebut, kita harus memasukkan password yang telah kita buat tadi. Selanjutnya ketik perintah ls. Perintah ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori kerja saat ini. Selanjutnya ketik perintah cd wordpress, digunakan untuk berpindah ke direktori bernama WordPress di dalam direktori kerja saat ini. Lanjut, ketik perintah sudo widget https /wordpress.org/latest.zip. Perintah ini digunakan untuk mengunduh file arsip terbaru dari situs web WordPress. Selanjutnya ketik perintah ls untuk menampilkan daftar file direktori kerja pada direktori kerja saat ini. Kemudian selanjutnya ketik perintah sudo unzip let's.zip. Perintah ini berfungsi untuk mengekstrak atau membuka file zip dengan nama let's.zip. Lalu ketikkan lagi perintah ls untuk menampilkan daftar file di direktori kerja saat ini. Ketik perintah cd wordpress untuk berpindah ke direktori bernama WordPress. Ketikkan lagi perintah ls untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori kerja saat ini. Kemudian ketik perintah mc untuk mengecek apakah manajer file teks berbasis terminal sudah terinstall atau belum. Selanjutnya ketik perintah sudo apt install mc. Perintah ini berfungsi untuk menginstal manajer file teks berbasis terminal bila bila manajer file teks berbasis terminal belum terinstall. Selanjutnya ketik perintah mc lagi untuk membuka manajer file teks berbasis terminal. Karena sebelumnya belum terinstall, maka perintah mc ini akan memberitahu bahwa manajer file teks belum terinstall. Karena sekarang sudah, maka perintah tersebut akan berubah fungsi untuk membukanya. Nah, ini dia tampilan manajer file teks yang telah terinstall. Kemudian klik quit dan kembali lagi ke tampilan seperti ini. Kemudian ketik perintah cd spasi titik kemudian titik untuk kembali ke direktori sebelumnya atau bisa disebut direktori induk saat ini. Kemudian ketik perintah ls spasi min la, digunakan untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam sebuah direktori secara rinci termasuk file tersembunyi. Selanjutnya ketik perintah sudo chown min r www strip data www strip data spasi WordPress untuk mengubah kepemilikan ownership semua file dan direktori di dalam direktori WordPress menjadi pengguna dan grup www data. Selanjutnya ketik perintah sudo chmod min r 755 WordPress untuk mengatur izin permission pada file dan direktori di dalam direktori WordPress dan subdirektorinya. Ketik perintah ls min la untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam sebuah direktori secara rinci. Ketik perintah cd wordpress untuk berpindah ke direktori WordPress. Kemudian ketik perintah ls min la untuk menampilkan daftar file dan direktori dalam sebuah direktori secara rinci.
Selanjutnya buka kembali aplikasi browser yang sebelumnya telah dibuka. Buat tab pencarian baru, kemudian ketikkan nama hostname yang yang sudah dibuat di awal seperti ini, yaitu milik saya, yaitu ayas.id. Setelah itu buka lagi tab pencarian baru, lalu ketik IP address Anda dan tambahkan +2 10.000 untuk membuka website webmin. Contohnya milik saya yaitu 192.168.1.11.2 10.000. Jika sudah, akan tampilan login webmin dan kita akan login menggunakan root dan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian setelah masuk, kemudian klik menu server, klik menu Apache web server, kemudian klik menu create virtual host. Sebelum klik menu create virtual host, pada bagian ini kita akan membuat host pada virtual. Masukkan nomor port yaitu 80. Kemudian dokumen rootnya kita isi dengan /var/www/html/wordpress/wordpress. Kemudian server name-nya ayas ID. Setelah itu baru kita create now. Klik menu create virtual host, kemudian isi ini ani dengan port 80. Dokumen rootnya var/www/html/wordpress/wordpress. Kemudian server name-nya ayas.id. Ini tentukan dengan nama kita, kemudian baru create now. Kemudian kita buat lagi, klik create virtual host, kemudian masukkan portnya 443. Dokumen rootnya sama /var/www/html/wordpress/wordpress. Kemudian server name-nya buat dengan nama kita, yaitu contohnya milik saya ayas.id. Kemudian create now. Bila sudah membuat host virtual, pindah ke tab host nama kita yang sudah dibuat sebelumnya. Kemudian lakukan pemilihan language selection. Setelah itu language selection, pilih saja yang English United. Setelah itu continue. Pada bagian ini kita akan melakukan pembuatan nama database, nama dan password untuk database. Untuk melanjutkan, klik let's go. Nih, kita akan membuat database name, database username, database password, database host, dan table prefix. Lalu klik saja let's go. Setelah itu, nih, pada bagian inilah kita akan membuat database name, username, password, database host, dan table prefix. Database name yaitu WordPress, username WordPress, passwordnya WordPress, database hostnya sesuaikan dengan yang ada pada VirtualBox. Tabel prefix tidak usah diubah, kemudian submit. Kemudian akan tampilan seperti ini. Kemudian klik run the installation. Selanjutnya beri nama untuk halaman situs web, username, password, dan juga masukkan email Anda. Kemudian klik install WordPress. Site title saya mengisinya dengan Ayas Umar Web. Username-nya juga saya isi dengan nama saya. Passwordnya bisa kalian ganti dengan yang kalian inginkan. Kemudian masukkan your email. Saya masukkan email saya. Kemudian klik install WordPress.
Kemudian setelah itu proses pembuatan username, pemberian nama web dan password berhasil. Kemudian klik login. Kita klik login. Masukkan username dan password yang sudah dibuat untuk login WordPress. Klik login. Ini adalah username yang tadi kita buat dan password yang sudah kita buat. Kemudian login. Buka tab pencarian baru, ketik nama web yang baru saja kita buat, lalu enter. Maka akan tampil tampilan seperti ini. Ini nama nama web yang sudah saya buat tadi. Kemudian saya cari dan hasilnya seperti ini. Kemudian buka tab sebelumnya, yaitu atau tab yang tadi, tab tadi yang ayas.id, tambahkan /wp-admin, tambahkan /wp-admin, kemudian enter. Kemudian akan tampil seperti ini. Klik upload theme untuk mencari theme yang akan diinginkan. Kemudian theme ini akan digunakan untuk mengganti tampilan pada web yang telah Anda buat. Akan mengubah tampilan web yang ini, akan mengubahnya dengan theme yang akan Anda install. Nah, bila sudah mengklik upload theme, Anda bisa memilih theme yang akan Anda aktifkan, Anda aplikasikan untuk mengubah tampilan yang ada pada ini, pada web yang sudah Anda buat. Anda pilih, kemudian Anda activate, kemudian activate Elementor. Fungsinya untuk mengubah tampilan web yang sudah kita buat. Kembali ke tab ayas.id, kemudian refresh, maka tampilannya akan berubah sesuai dengan theme yang telah kita install tadi. Kemudian selesai. Kesimpulannya yaitu menginstal WordPress pada Ubuntu 22.04 memungkinkan Anda untuk membangun dan mengelola situs web menggunakan platform yang populer dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan Anda. Dengan mengikuti petunjuk instalasi yang tepat, Anda dapat memiliki situs web WordPress yang berfungsi dengan baik dan siap digunakan. Begitu, selesai sudah. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.